Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyusun petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa yang disusun dengan melibatkan peran kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, desa, dan akademisi terkait dan didukung oleh Kompak. Petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa juga memuat antara lain termasuk mengenai desa persiapan, pengelolaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa, pengadaan barang jasa di desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan kerugian desa. Proses penyusunan PTO dimulai dari membantukan tim kerja Dijen Bina Pemdes dan tim Kompak, dilanjutkan dengan melakukan FGD isu-isu strategis pengelolaan keuangan desa, yang dilanjutkan dengan melakukan uji coba PTO pengelolaan keuangan desa, dan sebagai langkah penguatan melakukan webinar yang berkaitan dengan permasalahan krusial yang dihadapi desa. PTO pengelolaan keuangan desa menjadi langkah efektif untuk menyajikan kebutuhan pemerintah daerah dan desa dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam tataran regulasi maupun praktis. Tahapan pengelolaan keuangan desa dan kebijakan yang memiliki keterkaitan disajikan secara gamblang dalam tiap tahapannya melalui 6 buku yang terdiri dari buku induk yang menguatkan nuansa kebijakan dan buku 1 sampai dengan buku 5 yang merupakan runutan pengelolaan keuangan desa dan diperkaya dengan bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan dikemas berdasarkan asas partisipatif, transparan dan akuntabel yang diselenggarakan secara tertib dan disiplin anggaran. Sebagai Kepala Desa Sejahtera Kecamatan Maju bersama dengan Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan segenap anggota BPD, seluruh perangkat desa dan warga masyarakat desa sejahtera merencanakan pembangunan desa dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa untuk kemajuan desa saya. Dengan difasilitasi oleh BPD, didukung oleh pemerintah desa, warga masyarakat desa sejahtera berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah desa guna merencanakan pembangunan desa sebagai sebuah proses tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakikat dan sifat desa dalam kerangka kemandirian desa yang berangkat dari asas rekognisi dan subsidiaritas. 4 kewenangan desa menjadi titik bijak perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa dengan memperjelas kedudukannya atas hal yang merupakan kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Melalui 2 dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu RPJM Desa sebagai wujud perencanaan 6 tahunan desa dan RKP Desa sebagai wujud perencanaan tahunan desa, desa sejahtera berkiprah membangun dan mewujudkan mimpi. Dengan menggunakan anggaran desa yang bersumber dari 7 pendapatan desa, pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari provinsi maupun kabupaten atau kota yang bersifat umum atau khusus, hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Perencanaan desa yang baik menjadi kunci keberhasilan mencapai visi dan misi desa, sehingga perlu pelibatan seluruh elemen desa lainnya. Berdasarkan RKP Desa yang sudah ditetapkan, Desa Sejahtera melalui Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa atau berdasarkan APB Desa. Perdes mengenai APB Desa adalah dokumen utama dalam penganggaran di desa yang digunakan dalam 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Proses penyusunannya dalam waktu 3 bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember tahun sebelumnya, dengan melibatkan peran BPD dalam musyawarah BPD untuk selanjutnya dievaluasi oleh bupati atau wali kota atau dapat didelegasikan kepada camat. Dalam proses pembahasan seringkali dihadapkan dengan permasalahan semisal terjadi ketidaksepakatan atau karena hubungan yang tidak harmonis sehingga tidak ada proses pembahasan sama sekali. Tentunya hal ini menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa, termasuk penerimaan penyaluran dana transfer ke desa.
perlu kejernihan dalam menyikapi permasalahan di desa karena yang dirugikan adalah desa secara keseluruhan. Penyegaran penetapan perdes APB desa menjadi hal mutlak untuk dikedepankan dibandingkan pertikaian antar pihak, menjadi suatu hal yang positif. Kami pemerintah Desa Sejahtera bersama anggota BPD dan Ketua BPD memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama mengawal desa untuk tercapainya desa sejahtera yang sesungguhnya. Perdes APB Desa Sejahtera menyajikan struktur APB Desa yang berisi pendapatan belanja dan pembiayaan yang diatur lebih lanjut dalam klasifikasi bidang dan ekonomi pada kode rekeningnya. Berdasarkan klasifikasi bidang terbagi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang tambahan yang berorientasi pada penanggulangan bencana keadaan mendesak desa. Tidak hanya itu, penguatan kode rekening yang terbangun juga dilengkapi dengan satuan output sebagai upaya dalam memudahkan interkoneksitas antara Siskeudes dan Omspan. Sebagai kepala desa sejahtera tentu tidak dapat bekerja sendiri sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa juga memiliki peran yang sangat vital untuk memastikan tata kelola keuangan desa berjalan dengan baik. Pelaksana pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa sebagai koordinator, kaur atau kasih sebagai pelaksana kegiatan anggaran, dan kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan didukung dengan alat kerjanya masing-masing. Pelaksana kegiatan anggaran tersendiri dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di desa dengan mengedepankan prinsip swakelola dan dapat menggunakan penyedia dalam pelaksanaannya. Pelibatan aktif peran kepala kewilayahan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan menjadi penguat ranah partisipatif dalam pembangunan desa. Sebagai kepala desa sejahtera menugaskan kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran paling lama 3 hari kerja setelah perdes APB desa dan perkades penjabaran APB desa ditetapkan. Selaku kaur keuangan desa sejahtera bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi kebendaharaannya, nilai tertib dan disiplin anggaran dalam pencatatan disertai bukti transaksi yang lengkap dan sah menjadi urgensi untuk mendukung pelaksanaan keuangan desa yang akuntabel. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Siskeudes pun mengambil peran penting dalam memudahkan tugas kaur keuangan yang juga dapat diimplementasikan secara penuh oleh pelaksana kegiatan anggaran sehingga memastikan seluruh peran berfungsi optimal baik secara manual maupun memanfaatkan aplikasi yang ada. Selaku kaur keuangan memaklumi kondisi selaku kaur umum dan selaku kasih pemerintahan yang belum mampu menggunakan aplikasi Siskeudes secara manual. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan anggarannya dengan menyampaikan SPP disertai dokumen pendukung untuk memilih bantu penginputannya. Buku kas umum memiliki keterkaitan dengan buku pembantu bank, pajak, panjar, dan dimungkinkannya ketersediaan buku pembantu kas tunai bila dibutuhkan. Pola cash manajemen sistem yang dilakukan Desa Sejahtera dengan basis cash atau transfer dengan melalui bank untuk semua transaksi mulai digiatkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini sangat membantu untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang akuntabel di desa. Sebagai kepala desa bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada Bupati melalui camat. Laporan yang disampaikan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan ini paling lambat diterima Bupati bulan Juli minggu kedua tahun berjalan karena harus ditindaklanjuti oleh beliau sebagai bentuk laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Bupati pun telah memanfaatkan aplikasi untuk menunjang kepatuhannya dalam menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa, hal yang senada dilaksanakan Bupati dalam menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB desa sebagai wujud laporan pertanggungjawaban APB desa melalui aplikasi tersebut paling lambat minggu kedua bulan April dari hasil penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB desa.
laporan yang disampaikan oleh para kepala desa lainnya, sehingga paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai dengan laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APB desa, catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan daftar aset desa, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan realisasi pelaksanaan APB desa ini menunjukkan basis akuntansi kas pada pengelolaan keuangan desanya. Juga menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi APB desa sejahtera setelah ditetapkan, yang paling sedikit meliputi APB desa, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan, alamat pengaduan. Demikian pula laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Sejahtera. Ranah transparansi menjadi ruang utama untuk diperhadapkan kepada masyarakat desa. Paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan. Pemanfaatan media publikasi di desa baik secara manual dan digital menjadi strategi utama untuk memastikan masyarakat desa mengetahui secara pasti seluruh perkembangan pembangunan dan penganggaran yang ada di desa sejahtera. Dengan mempedomani PTO pengelolaan keuangan desa, saya dapat memperkaya pengetahuan dalam memahami ruang gerak penganggaran dan pelaksanaan anggaran berikut pelaporan dan pertanggungjawabannya pada penggunaan anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Sebagai desa dengan segala potensi sumber dayanya, tidak dapat dielakkan juga dihadapkan dengan permasalahan bencana alam, non-alam, dan sosial. Kini sebagai kepala desa tidak lagi mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Anggaran yang sangat fleksibel pada bidang 5 memberikan peluang bagi desa untuk memutuskan penanganan bencana secara responsif dan bertanggung jawab dalam koridor kewenangan desa. Fleksibilitas yang diberikan tentu tetap menjaga nilai partisipatif, transparansi, dan akuntabilitasnya, sehingga segalanya terkawal dengan baik sesuai dengan ketentuan yang juga dapat diintervensi oleh pemerintah daerah dalam pengaturannya sesuai kondisi lokal sebagaimana amanat regulasi. Desa Sejahtera selalu berusaha mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisien, dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Tidak diarahkan pada suatu kondisi tertentu, desa bisa saja dihadapkan pada masalah tindak pidana korupsi, sehingga peran masyarakat desa dan BPD dalam melakukan fungsi pengawasan pun perlu diperkuat sesuai ranah kewenangannya masing-masing, agar tetap terjaga harmoni antar pemangku kepentingan di desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang baik dan benar, harapan kita bersama kemandirian desa dapat diwujudkan.